Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas tilawati, hari ini kita akan mulai masuk materi ya. Materinya kemarin setelah Ustazah sudah menjelaskan sedikit, kita akan belajar tentang bacaan di luar kaidah. Nah, di sini ada beberapa bacaan di luar kaidah. Di antaranya yang pertama adalah izhar wajib atau mutlak. Yang kedua, mad silah qasirah. Yang ketiga, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Yang keempat, huruf do boleh dibaca dengan fathah atau dhammah. Yang kelima, sakta. Dan yang keenam, ya boleh dibaca, boleh tidak. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari nomor 1 dulu ya teman-teman, terkait dengan izhar wajib atau mutlak. Ya, kita lanjut. Izhar wajib atau mutlak. Apa itu yang dinamakan dengan izhar wajib atau mutlak? Ya, izhar wajib atau mutlak adalah mengizharkan bacaan nun sukun ketika bertemu dengan huruf waw atau huruf ya dalam satu kata. Ya, apabila ada nun sukun kemudian bertemu dengan waw atau ya di dalam satu kata, itu disebut dengan izhar wajib atau izhar mutlak. Ya, ini ada di buku teman-teman, ini contoh yang nomor 1 ya. Contoh yang nomor 1 yang paling pertama. Nah, ini dia contoh-contohnya, ada 4 teman-teman ya. Yang pertama ada di surat Al-Hadid. Ada di surat Al-Hadid ayat 20. Ad-dunya. Ad-dunya. Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, kalau teman-teman sudah pelajari sebelumnya ketika di level 6, ya apabila ada nun sukun bertemu huruf ya, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah ya. Tapi di sini berbeda teman-teman. Makanya kenapa dibilang di luar kaidah? Karena dia tidak dibaca idgham bi gunnah, tapi dia dibaca izhar. Ad-dunya. Jadi bukan ad-duya tapi ad-dunya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Kalimat kedua, baris kedua. Ada di surat As-Saff ayat 4. Bunyinya adalah bunyanun. Ya, ada nun sukun bertemu huruf ya lagi. Bunyanun. Selanjutnya contoh yang ketiga ada di kalimat ketiga baris keempat. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 4 ya. Sinwanun. Sinwanun. Nun sukun bertemu dengan huruf waw. Ya, kemudian contoh yang terakhir ada di kalimat 4 baris kelima. Ada di surat Al-An'am ayat 99. Kalimatnya adalah qinwanun. Qinwanun. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, semua nun sukunnya bertemu dengan huruf ya atau huruf waw. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan terkait dengan perbedaan izhar wajib dengan idgham bi gunnah. Teman-teman bisa lihat. Ya, yang di sebelah kanan adalah contoh idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah yang pertama teman-teman bisa lihat. Oh, kita ke izhar wajib dulu. Izhar wajib atau mutlak. Yang pertama nun sukunnya dibaca jelas, ya. Sin wa nun, sin wa nun, bunyanun, seperti itu. Kemudian dia masuk ke dalam satu kata, ya, tidak terpisah. Dan yang paling jelas adalah huruf nunnya, tanda sukunnya ditulis. Jadi nunnya tidak kosong, nunnya di atasnya ada tanda sukunnya. Kemudian kita idgham bi gunnah, nun sukunnya tidak dibaca, jadi miwaq. Kemudian mayaf'al, ya. Ini sama-sama ketemu waw dan ya ya, tapi bedanya adalah tadi yang pertama izhar wajib. Ketika izhar wajib nun sukunnya dibaca jelas. Kalau idgham bi gunnah nun sukunnya tidak dibaca tapi langsung dimasukkan ke huruf waw. Kemudian dia terdapat di beda kata dan yang terlihat jelas adalah nun sukunnya tidak ada tanda sukunnya ketika idgham bi gunnah. Ya, jadi bisa teman-teman bedakan dari kalau misalnya nggak ngerti aku ustazah yang satu kata mana, yang beda kata mana, ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat dari tanda bacanya, ya. Dari tanda bacanya yaitu ya sebentar, dari tanda bacanya ya, nih tanda bacanya yang pertama
sin wa yang izhar wajib ada sukunnya di huruf nunnya. Tapi ketika dia idgham bigunnah, nun sukunnya dia kosong. Ya, nun sukunnya tidak punya harokat apa-apa, tidak punya tanda apa-apa. Seperti itu. Ya, insyaallah untuk idgham bigunnah, untuk perbedaan idgham bigunnah dan izhar wajib ini ya. Dan terakhir ini tidak usah dulu, nanti lewat. Ya, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, kenapa dia dibilang bacaan di luar kaidah? Karena jika kaidah yang sebetulnya, jika kaidah yang biasa kita kenal, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, dia dibacanya idgham bigunnah. Tetapi di sini untuk 4 contoh tadi ya, 4 contoh bacaan tadi yang nun sukun bertemu waw atau ya, dia nun sukunnya dibaca jelas, tidak dimasukkan ke dalam idgham bigunnah. Itulah kenapa dia disebut dengan bacaan ini disebut dengan bacaan di luar kaidah. Insyaallah materi kita cukup sampai sini teman-teman. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.